Selain informasi tadi, beragam berita seputar dunia kriminal akan kami sajikan dalam program Lacak Kriminal bersama saya Diana Valencia. Berpura-pura menjadi pembeli, seorang wanita terekam kamera pengawas saat menggasak uang tunai sebesar 15 juta rupiah dari sebuah kios di Pasar Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sementara itu di Bangka Belitung, polisi berhasil menangkap pemilik truk yang mengangkut 1,9 juta batang rokok ilegal dari berbagai merek. Saat ditemukan, mobil tersebut telah ditinggalkan sang sopir di lahan kosong milik warga. Informasi lainnya, Polda Maluku menyita dan memusnahkan 15 ton minuman keras tradisional jenis Sopi yang diselundupkan dari pulau-pulau terluar Maluku. Di lokasi lainnya, Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkoba di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas menangkap 2 orang dan mengamankan 3 kg ganja. Sementara itu, perseteruan antara pemilik restoran Bibi Kelinci dan seorang pelanggan yang dituding membawa kabur makanan akhirnya berujung damai. Upaya perdamaian itu ditandai dengan pencabutan laporan polisi oleh kedua belah pihak. KPK sedang menelusuri aset-aset yang dimiliki oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafik usai resmi ditahan KPK terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa 2023 hingga 2026. Selain itu, pihak KPK juga akan mendalami dugaan yang mengarah ke tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. Polres Blitar, Kota Jawa Timur menggagalkan transaksi bubuk mesiu atau bahan peledak yang dilakukan seorang pelajar SMA. Polisi mengamankan lebih dari 1 kg bubuk petasan serta sejumlah bahan kimia pembuat mesiu. Sementara itu, pencurian kendaraan bermotor terjadi di sebuah ruko ekspedisi di Jalan Raya Bogor Cimanggis, Kota Depok. Aksi pelaku terekam kamera pengawas saat suasana lokasi dalam kondisi sepi. Sementara itu, tim gabungan kepolisian menangkap seorang lansia terduga pelaku perampokan dengan modus pembobolan rumah yang terjadi di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Di lokasi lainnya, pencurian truk terjadi di sebuah pabrik beton di Desa Lengkong, Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto. Pelaku memanfaatkan kondisi sepi pada malam hari untuk membawa kabur truk krain milik pabrik. Aksi percobaan pembobolan terjadi di sebuah ruko gadai di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok. Saat digerebek petugas kepolisian, pelaku melarikan diri dengan menjebol atap bangunan. 2 pekan usai rekening diretas, para nasabah bank milik Pemda Jambi keluhkan belum beroperasinya layanan secara online. Penyidik di Ditkrimsus Polda Jambi masih dalam dihilangnya uang 6.000 nasabah dengan total mencapai 143 miliar rupiah. Polisi membongkar aksi kejahatan siber dengan modus menempelkan stiker matriks atau QR Code di kendaraan dan tempat umum, dan jika dipindai atau di-scan akan mengarahkan korban ke situs berbahaya yang bisa mencuri data pribadi sekaligus menguras tabungan korban. Kita ke informasi lainnya, kasus pembunuhan seorang siswi SMP di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur masih menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Keluarga berharap penanganan kasus ini diungkap secara menyeluruh serta mendapat pengawasan dari Polda NTT dan juga Mabes Polri. Kasus pembuangan bayi kembali terjadi di 2 lokasi di Jakarta. Di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, seorang bayi dalam tas belanja hitam ditinggalkan di gerobak nasi uduk dengan secari kertas yang diduga ditulis oleh kakak sang bayi, bocah berusia 12 tahun. Di lokasi lainnya, aksi seorang pria membuang bayi yang masih hidup dalam kantong kertas di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terekam CCTV. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal. Seorang penarik bentor diamankan polisi usai menikam rekannya menggunakan parang di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Penganiayaan diduga dipicu kesalahpahaman setelah bentor yang dikemudikan pelaku dan korban bersenggolan di jalan. Sementara itu di Halmahera Barat, Maluku Utara, seorang pria ditangkap polisi usai membunuh seorang warga hingga tewas di tempat. Pembunuhan ini diduga karena motif dendam pribadi terhadap korban. Seorang balita berusia 3,5 tahun ditemukan meninggal dunia dengan luka lebam di sekujur tubuhnya. Ironisnya, korban diduga kuat tewas di tangan ayah kandungnya sendiri setelah mengalami penganiayaan. Polisi kini telah mengamankan pelaku yang sempat mencoba menghalangi warga melihat jasad korban. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal. Waspadalah peredaran barang haram di bulan Ramadan.
Seperti di Bengkalis Riau, polisi menangkap pengedar narkoba jaringan internasional dan menyita 42 bungkus heroin seberat 22,7 kg. Sementara itu di lokasi lainnya di Rokan Ilir, polisi mengejar mobil yang dikendarai Bandar Sabu. Polisi menabrak kendaraan pelaku hingga terbalik. Dan tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal pada hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.